Pernikahan terpaksa CEO. Bab 09. Elang menggeleng. Nggak mungkin. Gue nggak percaya kalau alasannya itu. Gue yakin lo punya alasan lain tapi itu pura-pura pakai alasan itu. Bilang sama gue, apa yang harus gue perbaiki kalau emang gue ada salah. Nggak ada yang perlu diperbaiki. Gue mau kita berakhir aja. Makasih ya untuk beberapa waktu terakhir. Elang masih keras kepala mempertahankan Sari. Nggak mau. Kita nggak boleh berakhir. Sari semakin sakit dalam posisi seperti ini. Dia juga tidak mau berakhir, tapi perkataan Bu Ajeng terus terngiang-ngiang di telinganya. Sari tidak mau merusak keluarga Elang. Namun, dia sendiri juga tidak kuasa kalau harus berpisah dengan Elang. Latu melihatnya menikahi wanita lain. Oke, kalau lo memang serius sama gue, coba lo minta restu sama Kak Sada dan orang tua lo. Tuh syarat dari gue. Wajah Elang seketika berbinar. Oke, gue bakal minta restu sama kakak lo. Elang yakin sekali dan langsung pergi untuk menemui Sada. Sari panik. Dia buru-buru menghubungi Sada untuk mengabari kedatangan Elang. Sejujurnya, Sari tidak menyangka kalau Elang akan senekat itu. Dia tahu Elang tidak pernah bermain-main dengan perkataannya yang serius. Namun, Sari pikir setidaknya Elang akan memikirkannya dulu, bukan malah langsung mau menemui Sada. Sambungan telepon diterima oleh Sada. Halo, ada apa Sar? Kak, kalau Elang nemuin Kak Sada, tolong langsung tolak aja. Sada mengernyit bingung di seberang panggilan. Dia tidak tahu apa masalahnya, dan mengapa Elang harus ditolak. Tolak apa? Tanya Sada. Elang mau lamar aku, Kak. Sada kaget. Kok bisa? Ya bisa. Kami sebenarnya udah dekat sejak lama dan saling mencintai, tapi tolong Kak. Sada tolak Elang nanti, mohon Sari. Sada semakin bingung dengan situasi adiknya. Kalau perasaan kalian saling berbalas, kenapa harus ditolak, Sar? Sari mulai terisak meski dia berusaha keras menahannya. Kemarin mamanya Elang nemui Sari dan gak setuju sama hubungan kami. Makanya, suara Sari mulai parau. Sada di seberang panggilan ikut sakit hati mendengarnya, apalagi suara Sari yang sangat parau. Sari itu jarang sekali menangis di depan Sada sejak dulu. Kamu yakin lamaran Elang ditolak saja? Tanya Sada. Lia, Kak, tolak aja. Oke, nanti kakak tolak. Kamu jangan sedih. Kamu pasti dapat yang lebih baik dari Elang. Panggilan kemudian dimatikan. Sari menarik napas panjang. Setelah ini, segalanya tentang dia dan Elang pasti akan selesai. Sialnya, Sari tidak tahu bahwa Elang sebenarnya belum benar-benar pergi. Tadi, Elang memang langsung bergegas pergi karena saking tidak maunya dia putus dengan Sari. Lalu baru beberapa langkah saja, Elang lupa untuk bertanya keberadaan Sada sekarang di mana. Takutnya Sada sedang tidak di rumah, jadi Elang mau kembali lagi untuk bertanya pada Sari. Sejujurnya, Sari tidak menyangka kalau Elang akan senekat itu. Dia tahu Elang tidak pernah bermain-main dengan perkataannya yang serius. Namun, Sari pikir setidaknya Elang akan memikirkannya dulu, bukan malah langsung mau menemui Sada. Sambungan telepon diterima oleh Sada. Halo, ada apa Sar? Kak, kalau Elang nemuin Kak Sada, tolong langsung tolak aja. Sada mengernyit bingung di seberang panggilan. Dia tidak tahu apa masalahnya, dan mengapa Elang harus ditolak. Tolak apa? Tanya Sada. Elang mau lamar aku, Kak. Sada kaget. Kok bisa? Ya bisa. Kami sebenarnya udah dekat sejak lama dan saling mencintai,
tapi tolong Kak. Sada tolak Elang nanti, mohon Sari. Sada semakin bingung dengan situasi adiknya. Kalau perasaan kalian saling berbalas, kenapa harus ditolak, Sar? Sari mulai terisak meski dia berusaha keras menahannya. Kemarin mamanya Elang nemui Sari dan gak setuju sama hubungan kami. Makanya, suara Sari mulai parau. Sada di seberang panggilan ikut sakit hati mendengarnya, apalagi suara Sari yang sangat parau. Sari itu jarang sekali menangis di depan Sada sejak dulu. Kamu yakin lamaran Elang ditolak saja? Tanya Sada. Lia, Kak, tolak aja. Oke, nanti kakak tolak. Kamu jangan sedih, kamu pasti dapat yang lebih baik dari Elang. Panggilan kemudian dimatikan. Sari menarik napas panjang. Setelah ini, segalanya tentang dia dan Elang pasti akan selesai. Sialnya, Sari tidak tahu bahwa Elang sebenarnya belum benar-benar pergi. Tadi, Elang memang langsung bergegas pergi karena saking tidak maunya dia putus dengan Sari. Lalu baru beberapa langkah saja, Elang lupa untuk bertanya keberadaan Sada sekarang di mana. Takutnya Sada sedang tidak di rumah, jadi Elang mau kembali lagi untuk bertanya pada Sari. Bukan gitu, Elang. Kamu jangan ngegas dulu dong. Dengerin mama dulu, Lang. Sari itu, kan, Bu Ajeng seketika ragu untuk mengatakannya. Apa? Tantang Elang. Asal mama tahu, ya, Sari nggak cerita soal mama yang nemui dia. Sari yang mama pandang rendah itu bahkan nggak ngejelek-jelekin mama sama sekali, dia bahkan ngejelek-jelekin dirinya sendiri supaya aku ninggalin dia. Dia yang udah mama sakiti, masih aja jaga nama baik mama di hadapan aku. Ma, Elang kecewa banget sama mama. Setelah melontarkan seluruh amarahnya, Elang langsung berlalu masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Dia benar-benar malu kepada Sari sekarang. Elang tidak menyangka ibunya akan berbuat hal seperti itu. Bu Ajeng berusaha mengejar, tapi Elang sudah terlanjur mengunci pintu. Bu Ajeng terus mengetuk-ngetuk pintu kamar Elang, membujuk sang putra untuk keluar, tetapi Elang tetap tidak memberi jawaban apa-apa. Lang, ayolah jangan marah sama mama. Keluar dulu, ya. Kita bicara baik-baik. Lang, kamu tega mengabaikan mama. Lang, mama sedih banget kalau kamu kayak gini. Ayo bicara lagi sama-sama. Lang, mama minta maaf udah nyakitin kamu, tapi jangan abaikan mama kayak gini dong, nak. Bu Ajeng terus memohon-mohon agar Elang keluar, tetapi anaknya itu diam saja dan tidak mau menanggapi panggilan Bu Ajeng. Sampai cukup lama, akhirnya Bu Ajeng menyerah dan pergi dari depan kamar Elang. Sampai malam, Elang tidak keluar untuk makan malam. Hanya tinggal Bu Ajeng dan suaminya saja yang berada di meja makan saat ini. Kok Elang gak makan malam, Ma? Lagi keluar? Tanya suami Bu Ajeng. Tapi papa lihat tadi motornya ada di garasi. Apa dia bawa mobil? Semuanya gara-gara mama, Pak, ucap Bu Ajeng lemas. Ada apa sebenarnya, Ma? Jadi gini, papa ingat Bu Tandiono, kan? Suaminya mengangguk. Sahabat mama yang tentara itu, kan? Lia. Anaknya yang namanya Jessica itu kan seumuran Cici, yang kuliah di Amsterdam. Dia juga akrab dengan Elang. Mama sama Bu Tandiono udah ada niat buat jodohin Elang sama Jessica, sebenarnya waktu itu cuma omongan sesaat aja sih, enggak. Serius-serius banget. Nah, pas Jessica lagi pulang, Mama sempat ketemu sama Bu Tandiono dan dia ngomongin soal perjodohan itu lagi, padahal Mama udah lupa dan Mama kira waktu itu hanya bercanda aja, tapi karena kesannya ditagih gitu, jadinya Mama kepikiran. Terus masalahnya apa? Elang gak mau sama Jessica.
Tebak Papa Elang. Bu Ajeng mengangguk. Sebenarnya, Elang udah ada pacar, Pak. Namanya Sari. Ingat, nggak sama dia. Tia. Mama ketemu sama Sari di kafe dan minta Sari putus sama Elang. Tadi Elang tahu yang sebenarnya dan sekarang dia marah sama Mama. Cekak. Kamu ini, Ma. Hidup kok sukanya mempersulit diri. Kita memang orang tua, Ma. Kita yang membesarkan Elang dan Cici. Tapi bukan berarti semua kehidupan mereka harus kita yang atur juga. Bu Ajeng menghela napas. Tapi Sari itu kan janda. Mama nggak mau punya mantu janda. Tebak sang suami. Ya bukan gitu sih, Mas. Suaminya Cici juga kan duda. Tapi masalahnya, Elang itu bakal gantiin kamu, Pak. Makanya Mama kayak kepikiran soal reputasi dia aja. Suami Bu Ajeng tertawa mendengarnya. Nggak ada hubungannya soal istri janda atau enggak, Ma. Siapa sih yang mau mencemarkan nama baik keluarga kita cuma gara-gara hal kecil begitu? Sini biar Papa yang urus sampai masuk bui. Bu Ajeng memukul lengan suaminya. Ih, ya nggak gitu juga dong. Nah, makanya nggak ada masalah mau sama Sari atau siapapun asalkan Elang emang serius dan bertanggung jawab sama istrinya. Ingat Ma, Papa kerja keras selama ini ngumpulin uang buat kebahagiaan keluarga kita. Semua usaha Papa akan sia-sia dong kalau anak kita pada akhirnya nggak bahagia dengan hidup mereka. Bu Ajeng menghela napas. Ya udah, terus gimana? Mama juga nyesel udah bikin Elang marah. Gampang aja, Ma. Mama harus minta maaf sama Sari dan minta Sari untuk kembali sama Elang. Nggak keberatan, kan? Bu Ajeng menggeleng. Nggak kok. Mama bakal minta maaf ke Sari. Suami Bu Ajeng tersenyum sambil merangkul Bu Ajeng. Nah gitu dong, nggak usah sedih lagi. Apa-apa jangan dibikin rumit. Bu Ajeng mengangguk. Tapi satu yang ada pikirannya sekarang. Apakah Sari mau memaafkannya? Sari yang baru selesai bekerja tiba-tiba mendapatkan panggilan dari Bu Ajeng. Sari menimbang-nimbang apakah dia harus mengangkat panggilan itu atau tidak. Panggilan pertama, Sari sengaja mengabaikan. Lalu, Bu Ajeng masih terus melakukan panggilan. Sampai ke panggilan ketiga, Sari akhirnya memutuskan menerima panggilan itu. Halo, Sari. Syukurlah diangkat juga akhirnya. Tante kira kamu lagi sibuk. Sari menghela napas pelan. Ada apa ya, Tante? Tante mau ketemu kamu malam ini, Sari. Bisa, kan? Tanya Bu Ajeng. Sari terkejut. Dia sudah tidak mau lagi berhubungan dengan Elang dan keluarganya. Sari masih belum mampu menghilangkan rasa sakit hatinya pasca diminta berpisah dengan Elang. Sari, maaf, Tante. Saya ada urusan nanti jadi kayaknya nggak bisa, tolak Sari. Duh, ini penting banget, Sari. Tante nggak tahu lagi harus gimana kalau kamu nolak. Sari dilema. Padahal dia sudah berniat untuk menjauh dari keluarga Elang agar proses penyembuhan sakit hatinya juga bisa cepat. Ini malah Bu Ajeng meminta ketemu lagi. Gimana ya, Tante? Tante mohon, Sari. Ini penting banget. Sari menghela napas panjang. Baiklah kalau gitu. Alhamdulillah. Nanti Tante share lokasinya ya. Tia, Tante. Setelah panggilan itu ditutup, Bu Ajeng mengirimkan alamat sebuah kafe. Lagi, Sari merasa amat ragu untuk bertemu Bu Ajeng. Kira-kira apa lagi yang akan dibicarakan oleh wanita itu? Padahal Sari sudah menuruti keinginan Bu Ajeng untuk menjauhi Elang. Sari akhirnya bersiap-siap berangkat ke kafe itu. Seperti sebelumnya, saat sampai di sana Bu Ajeng sudah sampai duluan.
Sari agak kikuk berhadapan lagi dengan Bu Ajeng. Setelah pertemuan sebelumnya, Bu Ajeng tersenyum. "Sari, alhamdulillah kamu beneran datang." Sari duduk di hadapan Bu Ajeng. "Jadi, ada apa ya Tante?" "Sari, Tante mau minta maaf sama kamu. Elang katanya putus sama kamu ya. Sekarang dia mengurung diri di kamar terus dan gak mau makan sejak pagi. Tante sadar dengan kesalahan Tante. Makanya Tante minta ketemu kamu lagi untuk memperbaiki segalanya dengan menerima kamu." Bu Ajeng kelihatan sedih sekali, apalagi saat dia menjelaskan kondisi Elang. "Kalau Tante mau nerima aku cuma setengah-setengah karena Elang sakit, mending gak usah, Tan. Sari bakal bantu bujuk Elang supaya nggak ngurung diri di kamar lagi dan mau makan. Tapi kalau soal kembali, Sari pikir nggak usah. Sari udah pernah punya mertua yang nggak merestui, tapi saat itu, Sari dan mantan suami Sari maksa nikah, lalu Sari nggak kunjung punya anak, di situ ibu mertua Sari makin nggak suka sama Sari. Makanya, Sari nggak mau kalau Tante nerima Sari cuma karena Elang sakit. Sari nggak bisa kalau harus disakiti dengan cara yang sama. Sari udah kapok sekali aja. Sari nggak mau mengulang kesalahan untuk yang kedua kalinya." Bu Ajeng terus memperhatikan penjelasan Sari. Pantulan di matanya kelihatan sedih, dan sesaat, Sari sempat merasa bersalah karena sudah membuat Bu Ajeng sampai mengeluarkan ekspresi seperti itu. "Tante nggak usah sedih, soal Elang, Sari bakal tetap bantu kok. Memang berat putus dari Elang, tapi Sari juga paham kalau pernikahan itu nggak cuma untuk menyatukan dua insan, tapi juga dua keluarga, jadi bagaimanapun, restu orang tua itu sangat penting. Jadi nggak masalah, Tante nggak perlu minta Sari balikan sama Elang kalau memang Tante nggak srek sama Sari. Sesuatu yang dipaksakan itu memang nggak baik, Tan," imbuh Sari. Sari memasang senyum tulus. Dia kemudian berdiri. "Ya udah, ayo kita bujuk Elang." "Tante." Bu Ajeng langsung menahan lengan Sari dan tiba-tiba memeluknya begitu erat. Tentu saja Sari kaget sekali. Dia tak langsung membalas pelukan itu karena syok. Bu Ajeng juga mulai menangis sampai terisak-isak. "Tante minta maaf sama kamu, Sari. Tante benar-benar minta maaf. Tante udah salah menilai kamu. Ternyata kamu itu orang yang tulus." Mendengar ucapan Bu Ajeng, hati Sari langsung terharu. Dia tidak menyangka Bu Ajeng akan meminta maaf sampai menangis kepadanya. Sari berusaha keras untuk menahan tangis. Dia harus kelihatan tegar di depan Bu Ajeng apapun yang terjadi. Bu Ajeng kemudian melepaskan pelukannya dan mengusap-usap kepala Sari sambil tersenyum. "Pokoknya kamu harus jadi mantu mama. Titik. Nggak boleh nolak." Bu Ajeng seketika memberi ultimatum seperti ketika Elang memaksa-maksa kepada Sari. Sari tertawa pelan. Dia terharu mendengarnya. Bu Ajeng bahkan sempat menyebut dirinya, "Mama," di depan Sari. Pantesan Elang suka maksa, ternyata nurun dari mamanya. Mereka berdua lalu sama-sama tertawa. Bu Ajeng kembali memeluk Sari. Kali ini, Sari juga membalas pelukan itu. Hati keduanya sama-sama lega sekarang. "Tante nitip Elang, ya. Anak bujang Tante yang nakal itu," bisik Bu Ajeng. Sari mengangguk pelan. Sari akhirnya tidak jadi ikut pulang dengan Bu Ajeng. Dia punya cara sendiri untuk membujuk Elang agar keluar dari kamarnya dan berhenti mengurung diri. Di kamar Elang, dia masih saja bergalau ria di kasur. Seharian dia hanya berguling-guling di kasur dan tidak mau melakukan apapun. Makan saja tidak nafsu. Lalu ponsel Elang terus berdering. Elang malas bicara jadi dia mengabaikannya. Tapi ponselnya terus berdering. Elang kesal dan akhirnya memeriksa ponsel.
Ternyata panggilan dari Sari. Elang langsung menerimanya. Elang diam saja dan menunggu Sari yang bicara duluan. Sementara itu, Sari bernapas lega karena akhirnya panggilannya diterima oleh elang. Dia sudah hampir menyerah tadi. Lo udah minta restu ke Kak Sada? Tanya Sari. Dia harus berusaha keras sok biasa saja. Elang tidak menjawab dan tetap diam. Kenapa diem aja? Pasti ditolak, ya sama Kak Sada. Udah ketebak sih, ucap Sari. Elang tetap bertahan dengan mode diamnya. Ya udah kalau emang Kak Sada nggak kasih restu, toh kita masih bisa temenan, kan? Lagi, elang enggan untuk mengatakan apapun dan membiarkan saja Sari bicara. Gue lapar banget nih, mana gajian masih lama dan kantong lagi kering. Mau nggak lo traktir gue? Elang mengernyit saat mendengar permintaan Sari. Aneh sekali. Padahal biasanya elang yang harus sampai main kejar-kejaran dengan Sari demi mentraktir makan atau mengajak jalan. Aduh, perut gue melilit banget, Sari mengerang pelan dan panggilannya langsung dia matikan. Elang kaget dan panik. Dia buru-buru melakukan panggilan kepada Sari dan langsung diangkat oleh yang bersangkutan. Di panggilan itu, ada suara Sari yang sedang merintih. Lo di mana? Tanya elang. Di rumah ibu. Bentar, gue kesana. Elang langsung bergegas mengambil kunci motor dan keluar kamar untuk ke rumah Sari. Sepanjang jalan, elang benar-benar kepikiran. Dia takut terjadi sesuatu kepada Sari. Sampai di rumah Sari, elang langsung berlari ke pintu masuk. Dia merasa aneh karena lampu depan rumah Sari juga tidak dinyalakan. Elang mengetuk-ngetuk pintu rumah Sari, tapi tidak ada jawaban. Ketika elang mencoba menarik kenop pintu, ternyata malah tidak dikunci. Elang masuk dan meraba-raba dinding di dekat pintu masuk karena sakelar lampu ada di sana. Elang langsung menekan sakelar lampu itu dan kondisi rumah seketika terang. Dor! Sari ternyata berdiri di dekat pintu. Pocong kutuan beli sampo. Elang kaget sekali sampai latah. Sari malah tertawa ngakak. Nggak lucu, anjir. Hehe. Maaf ya. Elang masih cemberut. Tapi mana bisa dia marah lama-lama pada Sari. Sari langsung bergelayut manja di lengan elang. Gue lapar, traktirin dong. Duit lo kan banyak. Elang menghela napas, tapi tak kuasa juga menolak permintaan Sari, jadi dia dan Sari pergi ke sebuah warung makan. Sari memesan beberapa makanan di warung itu. Saat mencoba sedikit, Sari mengernyit. Kok aneh ya rasanya? Gumam Sari. Elang mengernyit. Hah, aneh rasanya. Coba deh. Sari menyodorkan makanan itu ke mulut elang dan langsung dilahap oleh pemuda itu. Elang mengunyahnya pelan-pelan dan menelan makanan itu. Nggak aneh perasaan, ucap elang. Oh ya, bentar gue coba lagi. Sari mencicip sedikit dan lagi-lagi mengernyit. Aneh kok. Masa lo nggak ngerasa aneh sih? Nih lo coba lagi. Sari lagi-lagi menyuapi elang dengan alasan makanannya terasa aneh. Sialnya, elang juga tidak peka dan asal mangap saja saat Sari menyuapinya. Hal itu terus terjadi. Berulang-ulang dan elang sama sekali tidak sadar. Sampai kemudian, piringnya bersih. Sari tersenyum puas. Ah, kenyangnya. Barulah elang sadar. Lo ngerjain gue. Ngerjain apa sih? Katanya tadi lo lapar, kok gue terus yang makan. Sari mengendikkan bahunya tak acuh. Gue juga makan kok. Ya tapi banyakan gue. Sahut elang. Udah ah, nggak penting. Anterin gue balik, pinta Sari. Saat perjalanan pulang, Sari terus menempel kepada elang bahkan memeluk pinggang pemuda itu. Sangat tidak biasa. Elang saja sampai bingung.
Biasanya kalau membonceng Sari, wanita itu pasti akan duduk mepet ke ujung belakang sampai motor Elang rasanya tak seimbang. Saat sampai rumah dan baru turun dari motor, Sari malah tiba-tiba memeluk Elang. Begitu erat. Lagi, Elang syok dengan perilaku aneh Sari hari ini. Sebenarnya ada apa ini? Kenapa Sari berubah jadi seperti cicak yang suka nemplok? Lang, gue capek kesepian. Gue pengen punya temen ngobrol, temen tidur, temen hidup. Temen susah, temen seneng, dan gue harap orang itu adalah Elo, Lang. Lo mau, kan jadi temen seumur hidup gue.